Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sungguh besar kasih Tuhan buat kita, sehingga Ia selalu senantiasa menyertai hidup kita sampai saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian yang terbaik di hadapannya dengan rasa syukur dan hormat akan Dia.
kami selalu memuji Selalu puji namamu. sebab besar kesetiaan-Mu Besar Tuhan. setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar Dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. dengan hati yang mengasihi Tuhan. Bapa, ku Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu, beribadah bersama dengan jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan jalannya ibadah kami Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi Tuhan untuk setiap kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita serukan nama Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Dia Raja segala. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan
hanya bagi Tuhan Raja di atas segala raja. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Dia adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai hidup kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan
keyakinan kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami ya Tuhan, dan tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kesetiaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu tidak pernah habis di hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kami boleh ada di rumah-Mu untuk kami bersama-sama memuji menyembah Tuhan, Allah yang hidup, yang bertata di tempat yang maha tinggi, namun Engkau juga ada di hati kami. Terima kasih, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini, melawat kami semua Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih. Terimalah Tuhan korban puji-pujian yang sudah kami persembahkan kepadamu. Kiranya menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dan sekarang kami mau bersama-sama membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami melalui hamba-Mu ini, Engkau kiranya memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam. Ya, kiranya damai sejahtera Allah senantiasa melimpah atas kehidupan kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan dalam triwulan ini luar biasa ya, Immanuel. Walaupun tidak asing bagi kita, namun kenyataannya kita ini dalam hidup merasa sendiri. Ya, merasa Tuhan itu kok jauh ya. Banyak pergumulan sehingga membuat kita bertanya-tanya, Tuhan ini di mana? Pertolongannya di mana ya? Tapi dengan tema ini diangkat lagi, kita akan semakin diteguhkan ya dan mendapatkan kekuatan yang baru. Puji Tuhan. Baik, subtema firman Tuhan pagi hari ini adalah bukan sebagai yatim piatu. Ya, bukan sebagai yatim piatu. Kita baca dulu firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 18. Injil Yohanes pasal 14 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia akan disalibkan. Sebelumnya Dia sudah memberitahu bahwa Dia akan disalibkan, dan itu membuat para murid sangat sedih, saudara. Tetapi Dia dengan firman ini sedang menguatkan, ya, sedang memberikan kekuatan kepada para murid, penghiburan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saya jelaskan sedikit tentang aku datang kembali kepadamu. Ini banyak tafsiran, banyak pemahaman. Tapi yang paling tepat adalah bahwa maksudnya nanti setelah Yesus bangkit, Dia akan menampakkan diri kepada para murid, dan itu sangat memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara, kita kembali ke tema firman Tuhan ya. Bukan sebagai yatim piatu. Dikatakan tadi, aku tidak akan meninggalkan kamu. Ya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai apa? Yatim piatu. Kalau yatim itu masih punya satu orang tua, mungkin bapaknya, mungkin ibunya. Tapi kalau sudah yatim piatu, ini sudah nggak punya bapak, nggak punya ibu, saudara ya. Yatim piatu. Nah, Tuhan Yesus ketika Dia akan naik ke surga, di dalam Injil Matius pasal yang ke 28 ayat 20 ya. Ini ayat sudah ada di situ.
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa, saudara. Ini jaminan Tuhan Yesus bahwa kamu tidak akan menjadi yatim piatu, ya, tidak akan menjadi yatim piatu. Nah, yatim piatu ini dari kata Yunani, dalam Alkitab bahasa Yunani itu dikatakan orphanus, ya, kata dasarnya orphanus. Sedangkan dalam terjemahan New English Translate menggunakan kata orphans, ya, yatim atau yatim piatu. Sedangkan dalam terjemahan Authorized Standard Version menggunakan kata desolate. Sedang dalam terjemahan King James itu comfortless. Saudara, maknanya apa di sini, saudara-saudara? Maknanya adalah bahwa kamu tidak akan sedih karena merasa sendiri. Ya. Dalam bahasa Jawa ini bagus sekali, lolo, saudara, ya. Saya ingat dulu ibu saya pernah cerita, ada anak lolo, masih kecil, tetapi sudah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, kasihan sekali. Lalu dirawat oleh tetangganya, ya, disekolahkan, dicukupkan kebutuhannya, kasihan sekali, anak lolo. Nah, para murid, saudara, berpikir kalau Yesus nanti naik ke surga, wah, bagaimana ini ditinggalkan oleh Tuhan Yesus? Sendirian dong. Mereka merasa sedih, saudara, ya, merasa sedih. Tapi Yesus bilang apa? Kamu tidak akan kutinggalkan sebagai yatim piatu. Maksudnya adalah kamu tidak akan sedih terus karena merasa sendiri, merasa seorang diri, lolo, ya. Bagus sekali, bahasa Jawa ini bagus sekali. Lolo, sebatang kara, seorang diri, sehingga kamu sedih, ya. Desolate ini juga maknanya adalah sedih karena sendiri. Karena sendiri. Tapi Tuhan Yesus janji, aku tidak akan tinggalkan kamu sebagai orphanus, yatim piatu, ya. Tidak akan aku tinggalkan, tidak akan lolo. Saudara, saya coba lihat data Kementerian Sosial, dampak dari COVID-19 per September 2021, itu di kota Semarang ada 407 anak yatim dan yatim piatu. Saudara. Berapa yang yatim, berapa yang yatim piatu tidak dijelaskan. Kemudian di Jawa Tengah itu ada 7.756, luar biasa banyak, saudara, ya. Di Jawa Barat ada 5.642 anak, sedangkan secara nasional itu 25.000 lebih yang yatim dan yatim piatu. Berarti yang yatim piatu itu ribuan, sangat banyak sekali, puluhan ribu, saudara, ya. Puluhan ribu, karena bapak dan ibunya meninggal akibat COVID-19. Maka ini Kementerian Sosial sedang mendata untuk memberikan penanganan yang terbaik bagi anak-anak yatim piatu ini. Ya, tidak ada ayah, tidak ada ibu, hidup sendiri. Kasihan, kasihan, ya. Seperti itulah yang dipikirkan para murid waktu itu. Aduh, ditinggalkan Tuhan, sendirian. Gimana nanti? Itu yang menghantui mereka, pikiran mereka takut, ya. Mereka sedih, saudara kasih Tuhan. Tapi Tuhan jelas menjamin di sini bahwa kita tidak sendiri. Kita mungkin juga merasa begitu. Walaupun sudah tahu Allah kita tahu Immanuel, tadi kita sudah naikkan pujian Immanuel, Allah besertaku, saudara. Tapi kadang-kadang dalam praktek hidup sehari-hari kita merasa sendiri. Merasa Tuhan tidak bersama dengan kita. Maka Tuhan Yesus menjamin di dalam Injil Matius 20 ayat 8 ayat 20, dan ketahuilah, ya,
Dan ketahuilah. Kalau Tuhan Yesus sampai berkata dan ketahuilah, berarti para murid waktu itu nggak tahu bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kapan, saudara? Sampai akhir zaman. Ya, sampai akhir zaman. Bahkan selama-lamanya, saudara ya. Aku senantiasa. Berarti selalu, tidak ada waktu sedetik pun Tuhan tinggalkan kita, saudara. Nah kalau kita merasa sendiri, jangan-jangan kita yang tinggalkan Tuhan. Ya, atau hubungan kita dengan Tuhan sedang tidak baik. Ini jaminan, saudara. Ketahuilah. Kadang-kadang kita lupa, ya, lupa bahwa Tuhan bersama dengan kita. Ketika kita sedang dalam pergumulan yang berat, ketika kita dalam kesulitan, kita berpikir Tuhan di mana? Ada buku bagus sekali, judulnya Ketika Tuhan Tidak Dapat Dipahami. Ini seorang misionaris di Afrika, saudara. Begitu masuk di Afrika, dari Amerika, rela menjadi misionaris di Afrika. Yang terjadi apa? Diserang malaria, istrinya meninggal, anaknya meninggal, dia seorang diri. Saudara, sulit kadang-kadang Tuhan kita itu dipahami. Kok rasanya jauh ya? Rasanya tidak menyertai saya. Tapi saudara, Tuhan Yesus bersabda saat ini, ketahuilah bahwa aku, ya, senantiasa, selalu, tidak ada sedetik pun aku tidak menyertai kamu. Bahkan bukan sampai minggu depan, bukan sampai bulan depan, bukan hanya sampai tahun depan, tetapi sampai akhir zaman. Ini jaminan Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin? Bukankah Tuhan itu transenden? Ya, kita sudah mendengar istilah Tuhan itu transenden, tak terjangkau, jauh sekali di sana Tuhan itu, ya, transenden, jauh dari dunia, terlalu tinggi. Bagaimana mungkin Dia menyertai kita? Ya, bukankah Dia di surga? Bagaimana Dia menyertai kita? Tidak mungkin. Tapi saudara, kita tahu bahwa Tuhan juga imanen. Imanen artinya ada di dalam. Tuhan ada di dalam kita. Tuhan ada di dalam ciptaannya. Jadi kalau ditanya, bagaimana mungkin Dia kan di surga, nggak terjangkau, tinggi sekali, jauh sekali. Ingat, Tuhan juga ada di hati kita. Ada seorang pendeta dari gereja baptis, kalau berdoa itu tidak lupa mengatakan begini, ya Bapa kami yang ada di surga, di tempat yang maha tinggi, namun Engkau juga adalah Bapa yang ada di dalam hati saya. Saudara, saya baca di buku ilustrasi itu, wah, ini menarik sekali. Dan itu saya praktekkan, saudara. Saya setiap doa malam, selalu saya ucapkan gitu. Dan dengan doa yang seperti itu, saudara, saya tidak pernah merasa sendiri. Selalu ingat terus, Tuhan memang ada di tempat maha tinggi, tapi juga di hati saya. Nah, nanti saudara bisa praktekkan. Mulai nanti malam kalau berdoa, praktekkan seperti itu, saudara. Ya Bapa kami yang ada di surga, di tempat yang maha tinggi, maha mulia, maha kuasa, maha kudus, tetapi Engkau juga yang ada di hati saya. Ucapkan setiap saudara berdoa malam, ya. Itu akan terus membangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Dan kita tidak akan pernah merasa sendiri, sekalipun dalam pergumulan yang berat, saudara. Jadi itu sesuai dengan firman Tuhan. Dia itu transenden memang, tak terjangkau, terlalu tinggi, tetapi juga ada di hati kita masing-masing, saudara. Amin. Dia ada di hati kita. Bukankah Tuhan itu omnipoten, maha kuasa, sehingga tidak urusan dengan yang kecil-kecil begini? Bukankah karena kemahakuasaannya itu, wah Tuhan tidak urusan dengan saya yang manusia kecil ini? Betul memang, tetapi Tuhan juga omnipresent. Tuhan juga Allah yang maha hadir.
Ya, dia maha kuasa besar di sana, tetapi juga hadir di hidup kita. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana mungkin dia bisa menjamin bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman? Karena dia imanen, saudara. Karena dia omnipresent, maha hadir, bahkan ada di hati kita. Luar biasa. Itulah Tuhan kita, saudara ya. Luar biasa. Nah, bagaimana dia menyertai kita? Ini pertanyaannya ya. Bagaimana dia menyertai kita? Bisa Bapak kita di surga itu langsung menyertai kita. Bisa juga Tuhan Yesus menyertai kita langsung. Bisa juga dia utus malaikatnya menyertai kita. Tapi salah satunya adalah bahwa melalui Roh Kudus. Ya. Melalui Roh Kudus kita akan baca Injil Yohanes pasal yang ke-14 tadi, mulai ayat yang ke-16 sampai ayat 17. Silakan ditayangkan ayatnya. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Nah, kita akan perhatikan saudara ya. Yang bawa Alkitab bisa lihat di sini. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepadamu, kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Saudara, luar biasa firman Tuhan ini. Dari ayat ini perlu kita pahami bahwa dunia tidak menerima Roh Kudus. Di ayat 17 tadi dikatakan, ya, dunia tidak menerima Dia, yaitu Roh kebenaran itu. Dunia tidak menerima Roh Kudus, saudara. Saya hampir seminggu ini merenungkan kebenaran ini, saudara. Dan kalau mau tidur gitu membayangkan, ya kasihan ya orang dunia itu ya. Dan saya pikir-pikir, kenapa ya tidak ada seorang pun di dunia ini yang memanggil Tuhan itu ya Aba ya Bapa, kecuali ada anak Tuhan, saudara. Wah, saya berpikir luar biasa kebenaran ini. Dan saya bersyukur sekali. Iya ya, tak bayangkan agama-agama, saya mulai berpikir agama-agama ketika memanggil Tuhan mereka, tidak ada satupun yang memanggil ya Aba ya Bapa. Tidak ada satupun yang berkata Bapa kami di surga. Hanya anak-anak Tuhan, sesuai firman Tuhan, oleh Roh itu kita dapat memanggil ya Aba ya Bapa. Luar biasa firman Tuhan, kebenaran ini luar biasa, seperti betul-betul sesuai fakta, saudara. Iya ya, orang dunia itu enggak ada yang menyebut Allah itu Bapa, hanya kita anak-anaknya. Karena apa? Dia tidak menerima Roh Kudus, saudara. Jadi orang dunia itu enggak punya Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu diberikan kepada kita, ayat 16, ya. Ayat 16 dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Di sini Trinitas dinyatakan, saudara ya. Aku Tuhan Yesus minta kepada Bapa di surga seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Jadi Allah Bapa, Anak, Roh Kudus dinyatakan di sini. Seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Jadi Roh Kudus itu hanya diberikan kepada kita, orang-orang yang dipilih Tuhan, saudara. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di dalam Yesus. Itu yang diberi Roh Kudus. Ketika kita percaya sesuai dengan surat Efesus, ya kita telah menerima Roh Kudus. Ini luar biasa, saudara. Coba renungkan, saudara, dalam hatimu itu ada Roh Kudus. Rabu kemarin Bapak Pendeta Heru mengatakan tubuh kita ini baik Roh Kudus, saudara. Jadi tubuhnya anak-anak Tuhan ini baik Roh Kudus. Di mana Roh Kudus tinggal dalam kita, ya. Nah, luar biasa. Dan dikatakan tadi menyertai kamu selama
selama-lamanya. Ya, dalam Injil Matius tadi istilahnya akhir zaman, dalam Injil Yohanes pakai istilah selama-lamanya. Maknanya sama ya. Sepanjang zaman Tuhan atau Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Ya, di ayat 17 juga ditegaskan lagi. Ya, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Enggak hanya menyertai, tapi juga diam. Tadi saya sampaikan bahwa Tuhan itu imanen melalui Rohnya. Jadi melalui Roh Kudus Dia diam dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Ini salah satu cara ya Tuhan itu menyertai kita. Dan saya percaya juga Tuhan utus malaikatnya menyertai kita, saudara. Ya, tapi salah satunya melalui Roh Kudus Dia menyertai saudara dan saya. Diam dalam kita selama-lamanya. Ini luar biasa. Wah, luar biasa. Saya sangat bersyukur Tuhan begitu baik. Siapa saya? Sehingga Dia selalu menyertai saya. Saudara, ada banyak orang salah paham dan bertanya-tanya, kalau Tuhan menyertai saya, kenapa kok saya kecelakaan? Saya juga pernah kecelakaan. Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa kok saya gagal ya? Belum punya rumah atau enggak punya duit. Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa ada persoalan dalam hidup saya? Jadi orang yang meyakini disertai Tuhan berarti no problem, itu salah, saudara. Ya, jadi penyertaan Tuhan sama dengan no problem itu salah. Kalau orang misalnya tanya, apakah penyertaan Tuhan sama dengan no problem? Tidak ada masalah, lancar-lancar. Jawabannya no. No, bukan. Jadi Tuhan memang menyertai kita, saudara, tetapi tidak berarti lalu kita bebas dari masalah, saudara. Jangan salah paham. Saya pun juga berpikir selama 2 minggu ini, ketika menyiapkan firman ini, saya ingat waktu saya kecelakaan. Kalau Tuhan menyertai saya, kok saya kecelakaan? Jadi penyertaan Tuhan tidak berarti tidak ada masalah, tetapi penyertaan Tuhan itu menguatkan kita, saudara. Contoh Yusuf, kita akan lihat bersama ya. Yusuf, kita baca Kejadian 39 ayat 2 dan 32, ya, ditayangkan ayatnya. Kejadian pasal yang kedua, ke-39 ayat 2 dan 32. Nah, kita akan perhatikan. Ya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuanya orang Mesir itu. Ayat yang ke-32. Ya. Tetapi ayat 32. Ayat 32. Kejadian 39. Tetapi sama ya, udah, itu aja cukup. Jadi Yusuf ini disertai Tuhan, saudara, sehingga dia selalu berhasil. Selalu berhasil. Ketika menjadi hamba dari Potifar, dia menjadi manajer keluarga Potifar, itu berhasil luar biasa. Sukses luar biasa. Baik, sampai istri Potifar atau tante Po ya, itu jatuh cinta pada Yusuf. Tapi akibat kelakuan tante Po ini, apa yang dialami Yusuf? Dia dijebloskan ke dalam penjara. Dari dulu ketika dijual oleh kakak-kakaknya, itu sudah luar biasa kesusahan yang dialami oleh Yusuf. Dijual kemudian jadi budak, wah itu keadaan yang sangat berat, saudara-saudara. Sangat berat. Setelah jadi budak,
di penjara lagi. Penuh pergumulan. Yusuf penuh pergumulan. Tapi firman Tuhan katakan apa? Tuhan menyertai Yusuf. Ya pertanyaannya tadi, loh, kalau Tuhan menyertai Yusuf, kenapa ada pergumulan? Kenapa enggak seperti lewat jalan tol? Jalan tol aja sekarang benar masalah, saudara ya. Ada juga yang kecelakaan, malah di Jakarta itu macet jalan tol. Kenapa kalau Tuhan menyertai kok ada pergumulan, ada masalah dalam hidup saya? Karena memang penyertaan Tuhan tidak berarti tidak ada pergumulan. Pergumulan itu adalah proses untuk membentuk kita. Jadi kalau Tuhan menyertai, tanpa ada proses, tanpa ada pergumulan, kita enggak dilatih, kita enggak terbentuk, saudara. Jadi dua-duanya harus jalan. Tapi kalau Tuhan menyertai, kita bisa melalui proses itu. Memampukan Tuhan kita itu, ya. Memampukan. Kesaksian Benny Hinn ketika KKR di kota Manila, Filipina. Dia itu mengalami perubahan dan menarik ajaran teologi kemakmuran. Setelah melihat orang-orang di Filipina, di kota Manila, ketika KKR itu begitu bersuka cita, padahal mereka orang-orang miskin, saudara. Bukan orang-orang yang makmur, tapi kenapa begitu bersuka cita memuji Tuhan? Lalu dia pikir-pikir, koreksi teologinya, saudara. Salah selama ini. Jadi anak Tuhan itu tidak berarti makmur semua, saudara. Ada yang makmur, ada yang tidak. Tapi semua baik untuk memproses kita. Jadi orang-orang Filipina yang miskin tadi itu memang ya sedang itu dipakai Tuhan untuk membentuk hidup mereka. Tapi iman mereka kan murni, saudara. Ternyata ketika memuji Tuhan, begitu sukacita. Malah orang-orang Amerika yang ikut teologi kemakmuran malas memuji Tuhan. Nah, ini mengubah paradigma Pastor Benny Hinn. Jadi kenapa Tuhan menyertai kok ada pergumulan? Memang dua-duanya harus jalan untuk membentuk kita, saudara. Ya, kenapa kadang-kadang satu dengan yang lain saling menyakiti? Walaupun kita menghindari itu, kok ya terjadi. Suami istri begitu, ingin saling menyenangkan, inginnya saling menjaga hati. Tapi kadang-kadang juga bisa terjadi ketersinggungan. Enggak disengaja terjadi, saudara. Nah, itu proses, saudara. Melatih kita, membentuk kita. Ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan memampukan kita, saudara. Beban berat sekalipun mesti mampu kalau kita ada dalam penyertaan Tuhan. Pertanyaannya, kok ada orang bunuh diri ketika masalah berat, beban berat, masalah rumah tangga habis-habis, lalu bunuh diri. Ya. Dia tidak tinggal dalam penyertaan Tuhan, sehingga tidak mendapat kekuatan dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, penyertaan Tuhan tidak berarti no problem. Ya, jangan salah paham. Nanti protes Tuhan, saudara ya. Komplain, Tuhan katanya engkau menyertai, ya. Kok hidupku juga susah begini. Saudara, semua baik untuk membentuk kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf ini contoh yang nyata sekali. Tegas firman Allah katakan, Allah selalu menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakan selalu berhasil, tapi juga gak luput dari pergumulan. Ya, nanti saya rindu ada hamba Tuhan yang menyampaikan penyertaan Tuhan dan keberhasilan. Ini juga perlu dibahas. Jadi orang kalau mau berhasil, ayo tinggal dalam penyertaan Tuhan. Nah, nanti hamba Tuhan lain mungkin menyampaikan hal itu. Saudara, ya, Tuhan menyertai Yusuf, tapi Yusuf tidak luput dari pergumulan. Apalagi para rasul, saudara. Para rasul jemaat mula-mula itu, waduh, luar biasa. Aniaya yang mereka derita itu luar biasa. Padahal sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi ternyata jemaat mengalami aniaya, saudara, penderitaan yang berat. Para rasul bahkan sampai menjadi martir.
Hanya Rasul Yohanes yang tidak mati sebagai martir, tapi yang lain meninggal karena dianiaya. Nabi-nabi perjanjian lama juga. Ya, maksud saya adalah jangan sampai kita salah paham. Tema Immanuel ini lalu membentuk pikiran kita, wah kalau Tuhan menyertai, pasti hidupku seperti jalan tol. Mulus. Begitu buka usaha, langsung ramai pembeli atau sukses. Ya. Begitu masuk kuliah, wah dapat gratisan, lulus tanpa belajar. Gak bisa begitu. Jangan salah paham. Jadi penyertaan Tuhan tidak sama dengan no problem. Tapi penyertaan Tuhan memampukan kita melewati itu semua. Para rasul kenapa setia sampai mati? Jemaat mula-mula kenapa setia sampai mati? Dianiaya pun tidak goyah imannya. Karena penyertaan Tuhan. Nah, saudara harus kuat ya dalam hidup ini, sekalipun susah, sekalipun sulit. Percaya, engkau tidak yatim piatu. Engkau tidak seorang diri. Engkau tidak yatim piatu, tidak lolos, saudara. Tetapi ada Tuhan yang selalu menyertai engkau selama-lamanya. Luar biasa. Saudara, Immanuel. Tuhan kita Immanuel. Nanti kita naikkan pujian ini lagi, Immanuel, ya. Jadi Allah itu senantiasa menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ini istimewa sekali, saudara ya. Dia menguatkan, dia memimpin kita, dia menolong kita, saudara, memampukan kita, termasuk memberikan hikmat, saudara. Yusuf itu sukses karena diberi hikmat oleh Tuhan. Saudara juga bisa sukses karena Tuhan menyertai saudara. Dia berikan hikmat. Dia menghibur saudara ketika engkau sedih. Dia mengajar. Diajar kepada kebenaran. Dan dia selalu campur tangan dalam setiap persoalan hidupmu, saudara. Dia selalu campur tangan. Sekali lagi saya tekankan. Dia Immanuel. Dia selalu campur tangan dalam persoalan kita. Tidak pernah kita ditinggalkan sendiri. Tidak pernah kita yatim piatu. Jangan berpikir aku yatim piatu, aku sendiri, aku lolo. Tidak. Dia Immanuel selalu menyertai kita selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat pujian. Engkaulah kekuatanku. Mari jemaat kita akan berdiri, kita naikkan pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Katakan sejauh timur, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Kita tidak sendiri. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Saat badai menerpa,
tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, oh, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di dalam kami. Engkau yang memberi kami kekuatan, Engkau yang mengajar kami Tuhan, Engkau yang membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau ada di tempat maha tinggi, tapi Engkau juga ada di hidup kami Tuhan. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel,
Kami percaya Tuhan, Engkau memang ada di tempat maha tinggi, jauh di sana, tetapi Engkau juga Allah yang senantiasa menyertai kami. Lewat Roh-Mu Tuhan, Engkau tinggal dalam kehidupan kami dan menyertai kami selama-lamanya. Sehingga kami dikuatkan ketika dalam pergumulan, ketika dalam kesulitan, beban berat, kami mendapatkan kekuatan yang selalu baru Tuhan, sehingga kami dapat melewati. Dan kami percaya juga oleh penyertaan Tuhan, kami buat berhasil dalam segala perkara Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyimak beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 17 Oktober 2021, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Ikuti ibadah WBI Kamis 14 Oktober 2021 jam 5 sore. Minggu tanggal 17 Oktober 2021 selesai ibadah, ada rapat panitia Natal dan pleno. Bagi nama yang sudah terpilih bersama pejabat GBI Hosana, diminta tinggal. Setiap hari Minggu pagi pukul 9, putra dan putri Anda bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube GBI Hosana. Musim pandemi COVID-19 masih menyebar dan belum usai. Jemaat Tuhan yang sakit tetap dihimbau mengikuti ibadah secara online saja dengan serius. Setiap hari Minggu pukul 18 melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Dr. Andes Supriyanto. Atau bisa disampaikan ke toko dinar stasioneri Jalan Krakatau Raya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan juga kotak persembahan di pintu keluar. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama, dimulai dari deret bangku pertama hingga terakhir. Selama di mobil penghantar pulang, tolong masker jangan dibuka dan pastikan Bapak Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilahkan pada Bapak Harto. Mari jemaat kita akan berdiri, kita segera akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kembali kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang sudah dilawat Tuhan dari awal hingga akhir. Kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami semua, sehingga kami pulang dengan kekuatan yang baru. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, kiranya Tuhan menyatakan anugerah pertobatan kepada bangsa kami ya Tuhan. Kami rindu bangsa yang besar ini diselamatkan oleh anugerah di dalam Yesus. Terjadi pertobatan besar. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau menghentikan penularan COVID-19 sehingga pandemi ini segera berakhir dan kehidupan kembali normal Tuhan. Kami juga berdoa untuk perkembangan gereja Tuhan di tempat ini, di tempat-tempat lain. Tuhan memberkati sehingga bilangan orang yang percaya semakin hari semakin bertambah banyak. Kami doakan juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau dimanapun. Tuhan pakai dengan hikmat dan kuasa Tuhan. Bapa, kami serahkan segenap keluarga kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Engkau selalu menyertai keluarga kami masing-masing, memberkati, memberikan damai sejahtera, cinta kasih ya Tuhan, dan Engkau memberikan keberhasilan kepada anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, mohon perlindungan-Mu supaya kami pulang dengan selamat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sekarang saudara, mari kita tengadahkan tangan kita ke atas kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dan memberikan damai sejahtera.
Terimalah berkat ini dengan percaya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin.